Pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 1980, kota kecil Wiley di negara bagian Texas, Amerika Serikat, digemparkan oleh sebuah pembunuhan sadis. Seorang ibu rumah tangga bernama Candy Montgomery membacok mati tetangganya yang bernama Betty Gore dengan kapak sebanyak 41 bacokan hingga Betty tewas. Belakangan dalam sidang pengadilan terungkap bahwa Candy telah berselingkuh dengan suami Betty yang bernama Alan. Pada hari itu, Jumat 13 Juni yang mengenaskan itu, Candy tengah berkunjung ke rumah Betty untuk suatu urusan. Dan di situ Betty bertanya kepada Candy mengenai perselingkuhan tersebut. Betty yang marah kemudian mengancam Candy menggunakan kapak. Karena emosi sama-sama meledak, perkelahian pun terjadi dan akhirnya justru Candy, sang selingkuhan, yang menang dan dia membunuh Betty dengan kapak sebanyak 41 bacokan. Kisah pembunuhan sadis ini telah berkali-kali difilmkan dan diangkat ke layar televisi. Dua series terbaru tentang pembunuhan Candy Montgomery tahun 1980 adalah Love and Death, dibintangi oleh Elizabeth Olsen, bisa kita lihat di HBO Go. Dan satu lagi adalah yang berjudul Candy, dibintangi Jessica Biel, tayang di Disney Plus Hotstar. Dan kita mengawali resensi novel ini, Oase di Neraka, karya Sulis Bambang, dengan kisah pembunuhan sadis tersebut. Di gedung ini, mengapa menarik? Karena gedung ini biasanya untuk resepsi. Oase di Neraka merupakan novel pertama sekaligus buku ke-9 sastrawan dan budayawan asal Semarang, Sulis Bambang, yang juga aktif membina komunitas sastra Bengkel Sastra Taman Maluku. Sebelum masuk ke resensi, kita ikuti yang satu ini terlebih dahulu. Sastrawan dan budayawan Semarang Sulis Bambang, Rabu 23 Agustus 2023 lalu, menggelar diskusi novel terbarunya yang berjudul Oase di Neraka. Acara yang digelar di Aula SMA Kesatrian 2 Semarang, Jalan Gajah Raya Semarang itu dihadiri sekitar 50 tamu undangan dan bertajuk Resepsi Sastra Diskusi Buku Oase di Neraka. Dimulai pukul 15.30 dan berlangsung hingga menjelang maghrib. Diskusi dibuka oleh Kepala Sekolah SMA Kesatrian 2 Sunarno. Acara kemudian dilanjutkan dengan komentar dan ulasan para peserta terhadap novel Oase di Neraka, termasuk beberapa siswa SMA Kesatrian 2. Uniknya, diskusi tersebut tidak menghadirkan narasumber tertentu karena semua peserta bebas menyampaikan ulasan dan semua dianggap sebagai narasumber. Oase di Neraka merupakan novel pertama sekaligus buku ke-9 Sulis Bambang. Estopo dan juru kamera Nina Martin melaporkan untuk Win Wintarto, YouTube channel Studio Pusat Borobudur. Itu tadi liputan singkat acara diskusi novel Oase di Neraka yang bertajuk Persepsi Sastra Diskusi Novel Oase di Neraka hari Rabu 23 Agustus kemarin. Novelnya seperti ini. Oase di Neraka sendiri merupakan sebuah novel melodrama yang bercerita tentang seorang perempuan bernama Nena. Nena ini pada waktu mudanya ingin menikah dengan kekasihnya yang bernama Aston, tapi tidak disetujui oleh orang tuanya karena perbedaan agama. Meskipun kemudian
Setelah backstreet agak lama dan ngeyel pengen tetap menikah dengan Aston, akhirnya kedua orang tua Nena setuju dan kemudian dia akhirnya mendapatkan impian terbesarnya, yaitu menikah dengan Aston. Sayangnya setelah mereka dikaruniai beberapa anak, rumah tangga terguncang ketika Aston yang bekerja sebagai orang event organizer atau EO sekaligus caddy olahraga golf selingkuh dengan teman sekerjanya yang bernama Monica. Dan cerita kemudian bergulir mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh Nana menyikapi perselingkuhan tersebut. Ternyata yang dilakukan tidaklah dramatis karena Nena sangat tegar dan rela berkorban demi kebahagiaan anak-anaknya dan dia rela dipoligami. Monica akhirnya menjadi istri kedua Aston dan anak-anak Nana dan Aston akhirnya punya ibu kedua. Orang tua Nana yang Nena yang awalnya sangat galak pun kemudian juga menjadi bijaksana dan memberikan jalan bagi putrinya untuk menjalani kehidupan pernikahan secara poligami. Jadi inti ceritanya adalah seperti itu. Bagi saya yang menarik di buku ini adalah bahwa saya kemudian teringat bahwa beberapa hari yang lalu kita ditinggal salah satu maestro novel melodrama klasik kita, yaitu Ibu Marga T, yang berpulang setelah menjadi legenda dunia sastra Indonesia, khususnya novel-novel melodrama percintaan dan rumah tangga. Saya kalau nggak salah pernah satu buku dengan Bu Marga T di salah satu kumpulan cerpen terbitan Gramedia Pustaka Utama. Owas di Neraka dituturkan dengan gaya bahasa yang sangat melodrama klasik seperti novel-novel Ibu Marga T, Mirawi, Maria A. Sarjono, Larus, dan juga Ike Supomo. Yang menarik dari saya bukanlah sisi logika seperti biasa kalau saya mengkomentari sebuah novel atau film, melainkan tema yang tadi saya paparkan di depan. Apa hubungannya pembunuhan Candy Montgomery dengan novel ini? Ketika mereview serial Love and Death di acara review film dan serial di channel ini juga, di situ saya memaparkan keheranan saya mengenai betapa seringnya atau bahkan selalu pendekatan yang selalu dilakukan oleh para penulis Indonesia, baik penulis novel maupun penulis skrip untuk sinetron dan film, mengenai istri yang tersia-sia dan teraniaya. Jadi kan kita tahu ya, ada film sinetron berjenis Ku Menangis yang ada di Indosiar, lagunya oleh Rosa. Itu kan rata-rata bicara tentang istri yang teraniaya karena diselingkuhi suami, persis kayak Nena diselingkuhi oleh Aston. Selalu dalam kasus-kasus seperti itu, para istri, para perempuan ini diprofilkan meratap, merintih, merengek, nangis, merasa terzolimi, sehingga mereka menjadi korban. Atau seperti yang dilakukan oleh Nena, dia rela berkorban dan bersikap sok tegar. Ini tentu saja aneh karena kenyataannya seperti yang ada di serial miniseri Love and Death dan Candy, ceritanya tidak seperti itu. Betty tidak lantas menangis, meratap, memohon-mohon, tapi dia mengancam selingkuhan suaminya pakai kapak besar. Bahwa kemudian Betty menjadi pihak yang kalah dalam perkelahian itu, ini hal lain. Tapi yang jelas sikap Betty terhadap perselingkuhan suaminya tidaklah negatif, meratap, merintih, memohon, menangis-nangis atau berkorban dan bersikap tegar, melainkan dia membawa kapak. Dan kita belakangan ini sering disuguhi kasus-kasus pembunuhan yang berlatar belakang cinta, baik cinta remaja, cinta pranikah, maupun cinta dalam hubungan rumah tangga yang pastinya ya terkait perselingkuhan atau suami ingin mencari istri kedua. Yang dipaparkan di serial Love and Death dan Candy ini bukan fiksi, tapi kisah nyata. Lah, kisah nyata saja seperti itu. Kenapa kisah
fiksi drama, tidak mencoba mengikuti kisah sastra, kisah nyata, di mana kadang-kadang it could get ugly. Peristiwa-peristiwa pengkhianatan cinta ini bisa berakhir dengan mengenaskan dan mengerikan seperti itu, dan tidak selalu pihak wanita selalu ditokohkan sabar, pasrah, tegar, rela berkorban, atau apalagi menangis, meratap, merintih, dan memohon-mohon. Jadi ini yang suatu sorotan yang ketika mereview Love and Death itu saya ungkapkan, dan ini muncul lagi ketika saya membaca novel Oase di Neraka ini. Mengapa tokoh Nena tidak mengikuti saja kasunyatan yang ada di dunia nyata, bahwa perselingkuhan seperti itu dan permintaan untuk poligami kadang-kadang bisa berakhir dengan darah. Nah, sorotan kedua terkait novel Oase di Neraka ini adalah bahwa tokoh-tokohnya itu terlalu ideal, memberikan sikap-sikap yang terlalu serba ideal. Kak Nana tegar, rela berkorban demi anak, sehingga dia rela dimadu dan mempunyai adik madu, atau kalau bahasa Inggrisnya little sister honey, adik madu, adik perempuan madu, yaitu pada dalam sosok Monica. Tapi bahkan kedua orang tuanya, mamah dan papa, yang di bagian awal ditokohkan sangat keras, sangat tegas pada anaknya, kok tahu-tahu sang ibu juga menjadi begitu agung, berbudi pekerti luhur, sama sekali tidak ada emosi, ledakan emosi. Dan sang ayah yang juga sangat galak juga tahu-tahu bisa memahami. Padahal ini tidak cuma perselingkuhan, tapi juga sampai pada poligami yang oleh sebagian besar masyarakat kita masih belum bisa diterima. Kenapa tokoh-tokoh itu bisa begitu bersikap too good to be true, sangat sesuai dengan idealnya, tidak ada friksi, konflik apapun, tapi semua berjalan lancar. Bahkan Monica bisa menyatu dengan Nena dan anak-anaknya. Lalu kemudian saya terpikir sesuatu, bahwa teks dalam sastra hanyalah sekedar teks, dan itu bisa dipakai untuk menyembunyikan apa yang sesungguhnya terjadi, yang memang tidak ingin diceritakan oleh pengarangnya karena terlalu dark, terlalu gelap, terlalu sadis. Saya jadi ingat film tahun 2009 yang berjudul Atonement, disutradarai oleh Joe Wright dan dibintangi oleh Keira Knightley serta James McAvoy. Di cerita itu ada satu tokoh yang menceritakan hubungan asmara yang sangat baik antara tokoh yang diperankan oleh McAvoy dan Keira Knightley, dan mereka bagian Mimi lan Mintuno sangat indah sekali, sebelum kemudian terungkap bahwa kisah itu sebenarnya tidak pernah terjadi, dan dia tuliskan dalam novel hanya sebagai bentuk penebusan atas kesalahan dia dulu yang membuat sang kakak batal bersatu dengan kekasih idamannya, dan kehidupan mereka keduanya sangat sama-sama menderita. Bagaimana kalau yang terjadi antara Nena, Aston, dan Monica sebetulnya sangat mengerikan, tapi pengarangnya, yaitu Sulis Bambang, ini tidak tega menceritakannya, sehingga dia lebih suka menceritakan hal yang ingin didengar atau dibaca semua orang, yaitu kisah yang serba indah, ideal, dan penuh keagungan budi pekerti. Bisa saja pada peristiwa sesungguhnya juga terjadi pembunuhan, bahkan mutilasi, bahkan penyiksaan, atau bahkan mungkin siapa tahu kayak Hannibal Lecter, dagingnya dimasak lalu dihidangkan untuk santap bersama sebagai bentuk pembalasan dendam. Yang jelas secara umum novel ini cukup menginspirasi dan ditulis dengan bahasa yang klasik khas novel-novel melodrama tahun 70-an angkatan Mirawi dan Margate. Masalahnya adalah, sungguhkah itu yang terjadi? Kita tidak pernah tahu. Seperti itu teman-teman, ulasan terhadap novel Oase di Neraka. Semoga ini dilanjutkan dengan novel-novel yang lebih tebal lagi, karena 180 halaman kurang tebal, harusnya di atas 300. Saya Wiwin Wintarto sign out dari
Bilik Baca, dan kita akan ketemu lagi dalam episode lanjutan acara ini yang akan menghadirkan buku-buku lain yang lebih spektakuler lagi. Sampai ketemu.